Kembali lagi bersama saya Lili dalam acara Ulas Hukum bersama Cipta Law Firm. Dalam segmen Kupinang Seruni, kupas hukum pidana dengan sederhana dan terkini. Kali ini saya akan membahas tentang berkenalan dengan hukum pidana. Tapi tenang, saya akan membahasnya dengan sederhana, singkat, namun jelas. Hukum pidana ini ketentuannya berhubungan dengan negara, kepentingan umum, dan individu. Contoh nih ya, misalnya kamu mencuri. Nah, itu akan dikenakan nih pasal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Otomatis dong ya, ini masuk ke ranah hukum pidana. Bayangkan saja nih ya, jika tidak ada sanksi yang diberikan kepada si pencuri. Pastinya masyarakat akan resah dan pencurian juga akan terjadi di mana-mana. Maka dari itu, di pasal ini akan menentukan si pencuri diadili seperti apa dan disanksi seperti apa. Nah, sampai sini sudah ada gambaran kan ya, hukum pidana seperti apa? Nah, kalau gitu, apa sih tujuan adanya hukum pidana? Untuk lebih jelasnya, biar dijawab sama pakar hukum kita dengan Ibu Dr. Anda Jacqueline Jelis Lindriati, SH, MH. Jadi, saudara-saudara sekalian, perlu diingat bahwa hukum pidana itu pada dasarnya adalah memberi hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran dan agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Perlu diingat ya, sejak kita SD, kita sudah diajari oleh guru kita bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat ketiga yang berbunyi apa? Negara kita adalah negara hukum. Jadi apapun yang ada di negara kita diatur oleh hukum. Saudara-saudara sekalian, hukum pidana pada dasarnya adalah untuk mencegah setiap orang, setiap masyarakat untuk melakukan kejahatan. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan apa? Negara kita adalah negara hukum. Jadi, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya diatur oleh hukum. Anda pergi dari rumah, maka hukum sudah berlaku. Hukum apa? Ketika Anda membawa kendaraan yang bermotor, Anda melewati jalan raya, Anda tidak memakai helm, Anda tidak memakai masker di saat pandemi seperti ini, maka Anda sudah melanggar hukum. Dan hukum ini bisa pidana karena ini adalah masa pandemi. Jadi hukum itu melarang kita untuk melakukan kesalahan, melarang kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang merugikan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi hukum pidana itu mengatur seluruh kehidupan kita yang membuat orang lain dirugikan. Contoh, mau tahu hukum pidana yang tidak kita sadari. Ketika Anda bersosial media, kemudian Anda menulis kata-kata yang tidak menyenangkan, yang menyinggung martabat orang lain, Anda sudah terkena hukum pidana. Hukumnya tertera di mana? Di Undang-Undang ITE. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Anda akan terlepas dari jerat hukum. Untuk itu, Anda harus tahu bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana berperilaku yang membuat orang lain menjadi nyaman.
Seperti contoh lagi, apa sih perbuatan pidana yang kita lakukan apabila kita berprofesi sebagai seorang aparatur negara? Contoh, apabila di situ ditulis dilarang memberikan suap. Nah, dilarang memberikan suap di situ sudah diterahkan pasal-pasal apabila kita melanggar. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menata agar kehidupan pelayanan aparatur negara kita itu melayani masyarakat itu dengan baik. Apalagi masyarakat kita semakin lama semakin cerdas. Masyarakat kita semakin lama semakin pandai. Kita ada kebebasan berbicara, kita ada kebebasan berpendapat. Ini akan memberikan peluang kita lebih dalam lagi untuk masuk ke jerat pidana. Contohnya apa? Anda membuat fitnah terhadap orang lain. Ketika Anda dikatakan, kamu fitnah, coba buktikan, tunjukkan bahwa saya memfitnah. Tapi kamu tidak bisa mendalilkan, tidak bisa membuktikan bahwa itu sebuah fitnah, maka kamu akan masuk ke dalam jerat pidana. Nah, jerat pidananya bisa sampai kurungan, bisa juga sampai penjara. Contohnya apa? Kita merasa kaya, kemudian ada tetangga kita datang ke rumah kita. Pak, Bu, saya minta tolong dong, kalau punya dana lebih saya dikasih pinjaman. Anda tahu orang ini sangat butuh dan dia tidak tahu mau kemana, dan Anda adalah satu-satunya tujuan untuk dia mendapatkan pinjaman. Kemudian Anda memanfaatkan keadaan tersebut. Anda bilang, oke, saya kasih pinjaman, tapi syaratnya kamu harus bawa sertifikatmu ke saya. Nanti kita ikatan jual beli ke notaris. Jadi saya aman. Itu untuk pegangan saya, untuk jaminan saya. Lah bagi orang yang sudah butuh dan dia tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan, dia mengatakan, terus Bu, gimana? Gimana Pak setelah kita pergi ke notaris? Ya nanti kalau kamu sudah bisa membayar hutangmu, nanti kita batalkan. Jadi kita bisa selesai. Nah, menurut Anda yang memiliki uang, menurut Anda itu benar. Tapi itu adalah perbuatan melanggar hukum. Dan itu pidana. Sampai sini gimana? Kalian sudah tahu kan apa hukum pidana, lalu tujuan hukum pidana. Nah, jika ada yang belum jelas, silakan yuk bertanya di sini.